Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang berbahagia, alhamdulillah saya mengajak kepada kita sekalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberi usia panjang umur bertemu dengan bulan Ramadan yang disebut dalam Al-Qur'an adalah Syahrul Qur'an, di mana Quran yang diturunkan Allah di bulan Ramadan ini dijadikan sebab bulan yang dinamakan bulan Ramadan ini menjadi bulan yang paling mulia, maka disebut dengan Sayyidus Syuhur, penghulunya bulan-bulan. Dan yang membawa wahyu Al-Quran ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah malaikat yang dimuliakan Allah pula dengan Al-Quran, yang bernama Jibril alaihissalam. Dia menjadi penghulunya para malaikat. Dengan sebab Al-Quran pula orang yang menerima pertama kali dari malaikat Jibril yaitu Rasulullah SAW, yaitu menjadi penghulunya umat manusia yaitu Rasulullah SAW. Dan malam di mana Al-Quran itu diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu juga menjadi malam terbaik, karena Allah berfirman tentang itu, khairu min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan ketika kita beribadah di dalamnya. Termasuk kita, Bapak Ibu sekalian, ketika kita beriman kepada Al-Quran, maka kita akan menjadi sebaik-baik umat, khairu ummatin ukhrijat linnas, dengan catatan kita ini menjadikan Al-Quran sebagai panduan pedoman hidup. Karena kita ini memiliki fase atau level berhubungan dengan Al-Quran 4. Yang pertama adalah tilawatan atau tilawatu, membacanya saja. Masya Allah, di banyak masjid, muda-mudi, anak-anak, orang tua, mereka bersemangat membaca Al-Quran, baik yang sudah lancar dan bagus iramanya maupun yang masih terbata-bata. Mereka semua menunjukkan tentang semangatnya untuk tilawatu, membaca Al-Quran. Ahsan atau lebih baik jika level berikutnya kita ta'allamuhu, mempelajari Al-Quran. Artinya ada level berikutnya dari sekedar membaca, yaitu mempelajari hukum-hukum bacaan. Ada makhrajul huruf di situ, kemudian ada tajwid di situ. Ya, Masya Allah. Ditambah berikutnya adalah mempelajari apa yang terkandung dalam Al-Quran. Karena sesungguhnya Al-Quran ini satu-satunya kitab yang cara bacanya itu dituntut harus benar. Tidak ada buku, tulisan atau kitab yang cara bacanya itu dituntut harus benar kecuali Al-Quran. Dan tidak ada buku atau tulisan atau kitab yang dia bisa ditafsirkan, baik hurufnya, katanya maupun ayatnya dan suratnya. Seperti misalnya ketika Rasulullah SAW menyampaikan wahyu, yaitu Quran surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, hingga selesai, maka di situ Abu Bakar menangis. Ditanya sahabat yang lain, ngapain kamu nangis? Ini tanda-tanda perpisahan dengan Rasulullah. Ya. Surat itu bisa dipahami akan berpisahnya Rasulullah dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tidak ada buku yang bisa seperti itu. Maka jika kita mempelajari, tentu setiap ayatnya, setiap suratnya itu akan mengandung panduan jika kita mau. Ya, syaratnya bersihkan hati, bersihkan pikiran, tumbuhkan semangat kita, keyakinan bahwa Al-Quran adalah panduan hidup. Masya Allah, kami menemukan itu. Artinya secara berjamaah kami temukan bahwa kenapa umat Islam ini berjaya, karena dia mengikuti pola hidupnya Rasulullah SAW. Ya, dari sejak awal turunnya Al-Quran, yaitu Quran surah Al-Alaq yang berbicara tentang akidah tauhid. Kemudian kami yakini bahwa yang kedua itu adalah Al-Qalam yang berbicara tentang akhlak Quran. Kemudian yang ketiga berbicara mujidun fil ibadah, tekun dalam beribadah, tidak hanya rajin, tidak hanya semangat tapi tekun. Tekun itu syarat dan rukun serta ketentuan tentang sholat itu dipenuhi semua. Menghadirkan hati, menghadirkan akal, menghadirkan fisik, dipenuhi semua, itu namanya tekun. Sehingga dia berusaha untuk menepati dan menetapi waktu, sebagaimana yang Allah katakan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, dan inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawqutan. Jika kita ta'allamuhu, mempelajari Al-Quran dengan cara demikian, insya Allah tidak ada keraguan dari kita ini bahwa kita akan mendapatkan kebahagiaan dan kenyamanan hidup dunia dan akhiratnya.
Berikutnya adalah ta'limuhu, mengajarkan Al-Quran. Ya, bagi kita yang sudah memiliki kemampuan mengajarkan Al-Quran, baik huruf alif ba ta-nya saja, karena yang ternyata di daerah pedalaman, di perkotaan sama saja. Mereka yang sudah memiliki semangat berislam yang tinggi itu ternyata juga masih kesulitan juga membaca Al-Quran. Andai dari antara kita ini diminta untuk mengajar Al-Quran, lalu dipandang bisa membaca Al-Quran, maka sekali-sekali jangan menolak. Karena jaminan Rasulullah adalah khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Ya. Kami berharap kepada kita sekalian yang hadir ini, ya, orang ngajar itu pasti belajar. Kalau orang belajar belum tentu ngajar. Maka paling tidak anggota keluarga kita yang belum bisa, mari kita ajari. Ya, dan siapapun yang ingin belajar kepada kita, mari kita ajari. Insya Allah jaminan sebagai orang terbaik karena bersentuhan dengan Al-Quran tadi, Masya Allah. Menjadi umat yang terbaik karena bersentuhan dengan Al-Quran. Maka level ketiga hubungan kita dengan Al-Quran adalah ta'limuhu, mengajarkan Al-Quran. Bagi yang mampu mengajarkan kaidah-kaidah yang terkandung dalam ulumul Quran, ajarkan itu. Tafsirul Quran, ajarkan itu dan sebagainya. Maka insya Allah tidak ada ruginya Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah SWT. Yang terakhir level kita berhubungan dengan Al-Quran adalah amalun bihi, beramal dengannya. Sayang memang orang rajin menghafal Quran, rajin membaca Al-Quran, tentang amalannya kurang kesentuhan dengan nilai-nilai Al-Quran. Maka jangan sekali dirahmati Allah SWT. Kalau kita mau sedikit saja berdekat dengan Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu ujian bagi kita. Ya, bukti bagi orang kafir, tetapi ujian bagi orang mukmin. Orang mukmin nggak butuh bukti dari Al-Quran. Orang mukmin hanya butuh diuji dengan Al-Quran. Salah satunya adalah ketika Allah SWT menegur orang-orang yang usianya 40 tahun ke atas. Saya sudah 40 tahun ke atas, hampir 50. Bagi yang belum, jangan berbangga. Kenapa ditegur hanya umur 40? Karena sesungguhnya teguran ini juga untuk semua usia, semua level. Artinya sebelum usia 40 harus bersiap-siap memasuki jenjang usia 40. Apa teguran Allah SWT itu? Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haqq. Belum tibakah saatnya kita ini, ya, menjadikan hati ini khusyuk untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian mematuhi apa yang didatangkan dari Allah, diturunkan dari Allah berupa al-haq, kebenaran itu agama Islam ini. Masya Allah. Ayat itu menunjukkan kepada kita, ketika kita diuji dengan ayat-ayat Allah berupa Al-Quran, tidak bergeming kita ini. Membacanya semangat, belajarnya semangat. Tetapi amalun bihi, mengamalkannya, nanti dulu. Karena ada ayat-ayat yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya, Masya Allah. Tapi begitu kita diuji dengan ayat kauniyah Allah berupa corona, apa yang terjadi? Masya Allah. Tapi sekali lagi Allah SWT, yang terjadi kita jauh lebih tersentuh dengan ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala dibandingkan ayat-ayat kitabiah Allah dan Al-Quran dan As-Sunnah. Padahal tadi sudah saya sampaikan, malaikat yang diutus menyampaikan wahyu Al-Quran itu menjadi penghulunya malaikat. Orang yang menerima wahyu Al-Quran itu menjadi penghulunya umat manusia. Dan umat yang diberi amanah Al-Quran ini menjadi khair ummah. Dan orang yang mengajarkan dan belajar Al-Quran menjadi khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Malam di mana diturunkan wahyu Al-Quran menjadi malam terbaik. Bulan yang diturunkan Al-Quran di dalamnya menjadi bulan yang terbaik. Jelaskan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan tunda-tunda. Bagi kita yang berusia 40 tahun, ya, mulailah sadar bahwa sesungguhnya hidup kita enggak lama lagi. Perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang ringan sajalah. Ya. Kalimatani khafifatani thaqilani fil mizan. Hadis yang pendek yang menyentuh hati. 2 kalimat yang ringan diucapkan tapi berat dalam timbangan. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi. Dibaca 100 kali sehari, ya, kita akan mendapatkan 1000 kebaikan dan dihilangkan 1000 keburukan. 100 kali sekali duduk berat. Dibagi 5 waktu, 20 kali 20 kali. Dan itu pun mungkin terlalu berat karena situasi nggak memungkinkan untuk menambah bacaan. Maka dibaca ketika kita berangkat dan pulang ke masjid. Masya Allah. Daripada kita diam. Walaupun diam itu kadang-kadang baik, tetapi diam itu tidak lebih baik daripada orang yang berbicara yang isinya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan anak-anak muda? Ketika Allah hanya mengingatkan mereka yang berusia 40 tahun ke atas. Siapkan diri Anda menghadapi usia 40 tahun. Karena belum tentu juga Anda yang usianya sebelum 40 tahun itu bisa
mendapatkan kenikmatan usia 40 tahun. Kalau Anda merasakan bahwa setelah masuk usia 40 tahun ini kemudian mentok kita ini, sudah mulai berkurang itu kekuatannya, baik kekuatan akalnya, kekuatan fisiknya, kekuatan spiritualitasnya. Buktinya Allah SWT selama 13 tahun Islam ini turun, Allah tegur sahabat itu dengan alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah. Allah masih menganggap para sahabat itu kurang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jauh sekali dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita di bulan Ramadan ya, Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Mari kita baca Al-Quran itu ya, walaupun satu ayat. Jika kita mendapatkan spirit dan inspirasi dari ayat yang kita baca itu jauh lebih baik daripada menghatamkan Al-Quran. Seperti tadi saya sampaikan, ya, Masya Allah. Jadi wahyu pertama mengandung tauhid, wahyu kedua adalah akhlakul Quran, akhlak Qurani. Maksudnya orang yang bertauhid itu akan mendapat tantangan dari orang yang kafir, musyrik. Maka Allah SWT memberikan bekal yang namanya ini loh, Al-Quran sebagai bekal kamu untuk menghadapi mereka. Jika kamu masih gelisah dengan kemampuan kamu dengan akhlak Qurani, Allah turunkan ayat berikutnya, yaitu Quran surah Al-Muzammil, yang isinya adalah mujidun fil ibadah. Kalau ada persoalan jangan gerutu di update status ya, di Facebook, di Instagram, di YouTube. Mengerikan sekarang. Banyak orang yang mengeluhkan kondisi dirinya itu di medsos. Siapa yang menerima keluhan itu? Orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Cukuplah seperti Nabi Yakub alaihissalam. 80 tahun dia berpisah dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Dia tidak mengeluh kepada anak-anaknya dan masyarakatnya. Dia hanya mengeluhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam Al-Quran Nabi Yakub mengatakan fasabrun jamil. Kesabaran pula kesabaran yang baik. Dia hanya mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia tahu persis perjalanan Nabi Yusuf alaihissalam itu. Bagaimana Nabi Yusuf itu direkayasa oleh saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur, dia kemudian dijual sebagai budak. Tapi Nabi Yakub alaihissalam cukup bersabar dan hanya minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran itu. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Maka yang muda-muda ya, berdekat-dekatan dengan Al-Quran, enggak rugi. Sungguh enggak rugi. Ketika antum sekalian yang muda-muda itu melatih diri membaca, memfasihkan lidah kita ini, Masya Allah. Kenapa lidah kita harus fasih? Karena panjenengan semua itu kalau sholat itu membaca Al-Quran, bukan baca hadits. Panjenengan membaca Al-Quran itu ketika sholat itu untuk berhubungan dengan Allah. Kemampuan bahasa Inggris, bahasa Arab panjenengan tidak dipakai ketika sholat. Kenapa yang dibaca Al-Quran? Satu-satunya bacaan Al-Quran yang wajib dalam sholat adalah Al-Fatihah. Yang lainnya bukan Al-Quran. Maka jangan sekali karena Allah SWT yang mudah-mudahan ya, mumpung ya, masih ada secara fisik, kekuatan akal, kekuatan spiritual ya, fi ahsari taqwim, kalau Allah Subhanahu wa taala bilang, mari kita jadikan faktor kesempurnaan anugerah dari Allah yang berupa fisik, akal dan hati itu kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala berupa perintah dan larangan yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Di situ ada perintah dan larangan dan itu ujian bagi orang-orang beriman. Ada orang kafir, Al-Quran itu adalah bukti kebenaran itu sendiri. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Wa da'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jika kalian masih ragu dengan Al-Quran ini, maka buatlah semisal dengan Al-Quran. Datangkan seluruh teman-temanmu semuanya untuk menyusun semisal dengan Al-Quran. Kalau nggak bisa, cukuplah membuat satu surat semisal dengan Al-Quran. Sampai hari ini tidak pernah ada orang yang mampu membuat yang semisal dengan Al-Quran. Insya Allah dijamin oleh Allah SWT, Al-Quran tidak pernah bisa dipalsukan hingga yaumil akhir besok. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan ini, Allah SWT bimbing, ya, beri petunjuk kepada kita, mudahkan hati kita, dirahmati kita ini untuk berdekat-dekatan dengan Al-Quranul Karim, khususnya momentum Ramadan ini menjadi momentum yang terbaik kita untuk lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Demikian dan Allah wa ijma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.